Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Septayoka dari kelas B, NPM 1917051043, ingin menjelaskan tentang aritmatika komputer. Rangkaian aritmatika merupakan konsep dasar yang melandasi pemrosesan logika dan aritmatika di sistem komputer modern. Pengertian aritmatika komputer merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, diantaranya adalah operasi penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu struktur ALU. ALU memiliki berbagai komponen elektronika di dalamnya, yaitu merupakan sekumpulan transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate ini yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit, seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide, atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih besar dari, atau lebih besar dari sama dengan. Fungsi ALU. Tugas utama dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU merupakan operasi aritmatika yang lainnya, seperti pengurangan, pembagian, pengalian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Yang pertama yaitu adder. Rangkaian ALU Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan adder. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut dengan rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder. Yang pertama itu rangkaian adder yang menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Yang kedua rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Dan yang ketiga rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Yang berikutnya adalah rangkaian half adder, merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlah tak lengkap. Yang pertama, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Dengan nilai pindahan CY atau carry out sama dengan 1. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan A dan B, dan 2 keluaran S dan CY. Berikutnya adalah full adder, mengolah penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih. Oleh karena itu, dinamakan rangkaian penjumlah lengkap. Semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1. Untuk keperluan menyimpan dan mengolah komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner dapat merepresentasikan bilangan. A. Representasi nilai tanda. Yang pertama, penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya meliputi pelakuan terhadap bit yang paling berarti atau paling kiri di dalam Word sebagai bit tanda. Yang kedua, apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bit paling kiri sama dengan 1, maka bilangan bernilai negatif. Misalnya, plus 18, yaitu membaca dari kanan 01, 00, 1, 000. Sedangkan, jika paling kirinya itu negatif, min 18 contohnya. Dibaca dari kanan itu 01, 11, 00, 1001, dan diakhiri dengan 1. Selanjutnya adalah integer aritmatika. 1. Representasi integer positif dalam negatif dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan sig magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Selanjutnya pada kasus komplement kedua, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Kekurangan representasi tanda nilai adalah penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik
tanda bilangan maupun nilai relatif agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan terhadap dua representasi bilangan 0. Contohnya itu sebenarnya plus 010 itu sama dengan semua 0 atau minus 1010 sama dengan 0,000,001 atau sigma magnitude. Hal ini tidak disesuaikan untuk digunakan karena hanya menyulitkan pemeriksa bagian bilangan 0. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.